Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah, NIM 2520034 dari lokal PTIK 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Ibu Gusnita Darmawati SPD MKom. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memori eksternal, yaitu magnetic disk, optical disk, dan magnetic tape. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu magnetic disk. Magnetic disk merupakan piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Mekanisme baca atau tulis yang digunakannya disebut dengan head, yaitu kumparan pengkonduksi atau conducting coil selama operasi pembacaan dan penulisan. Head bersifat stasioner, sedangkan piringan bergerak-gerak di bawahnya, biasanya yang menggantung di atas permukaan dan bertahan pada sebuah bantalan udara, kecuali pada floppy disk di mana head disk menyentuh ke permukaan. Kemudian metode pengelamatan dari magnetic disk ada dua, yaitu metode silinder dan metode sektor. Metode silinder merupakan pengelamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor rekod. Semua trek dari disk pack membentuk suatu silinder. Jadi, jika suatu disk pack dengan 200 trek per permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Bagian nomor permukaan dari pengelamatan rekod menunjukkan permukaan silinder rekod yang disimpan. Jika ada 11 piringan, maka nomor permukaannya dari 0 sampai 19, atau dari 1 sampai 20. Pengelamatan dari nomor rekod menunjukkan di mana rekod terletak pada trek yang ditunjukkan dengan nomor silinder dan nomor permukaan. Kemudian metode sektor, di mana setiap trek dari pack dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area untuk banyaknya karakter yang tetap. Pengelamatan rekodnya berdasarkan nomor sektor, nomor trek, dan nomor permukaan. Nomor sektor yang diberikan oleh disk controller menunjukkan trek mana yang akan diakses dan pengelamatan rekod terletak pada trek yang mana. Setiap trek pada setiap piringan mempunyai kapasitas penyimpanan yang sama, meskipun diameter treknya berbeda. Keseragaman kapasitas dicapai dengan penyesuaian density yang tepat dari representasi data untuk setiap ukuran treknya. Keuntungan lain dari pendekatan keseragaman kapasitas adalah file dapat ditempatkan pada disk tanpa merubah lokasi nomor sektor pada filenya. Kemudian, komponen magnetic disk, komponen utamanya yaitu plat atau platter yang berfungsi sebagai penyimpan data. Plat ini adalah suatu cakram padat yang berbentuk bulat datar di mana kedua sisi permukaannya dilapisi dengan material khusus sehingga memiliki pola-pola magnetis. Plat ini ditempatkan dalam suatu poros yang disebut dengan spindle. Spindle merupakan bagian hard disk yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Dahulu, hard disk menggunakan ball bearing, namun kini hard disk sudah menggunakan fluid bearing. Dengan fluid bearing, maka gaya friksi dan tingkat kebisingan dapat diminimalisir atau dikurangi. Spindle ini yang menentukan putaran hard disk. Semakin cepat putaran RPM hard disk, maka semakin cepat transfer datanya. Kemudian cakram magnetik, yaitu pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Bentuknya yaitu seperti plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Hard disk yang pertama kali dibuat terdiri dari 50 piringan cakram magnetik dengan ukuran 0,6 meter dan berputar dengan kecepatan 1200 rpm. Saat ini kecepatan putaran hard disk sudah mencapai 10.000 rpm dengan transfer data mencapai 3 Gbps. Kemudian yang ketiga, read-write head, yang merupakan pengambilan data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Dulu, head bersentuhan langsung dengan cakram magnetik sehingga mengakibatkan keausan pada permukaan karena gesekan. Sementara kini antara head dan cakram magnetik sudah diberi jarak sehingga umur hard disk lebih lama.
Kemudian yang keempat, enclosure, yaitu lapisan luar pembungkus hard disk yang berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembapan, dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Dalam enclosure terdapat breath filter yang membuat hard disk tidak kedap udara, yang bertujuan untuk membuang panas yang ada di dalam hard disk karena proses putaran spindle dan pembacaan read-write head. Dan yang kelima itu interfacing module, yang berupa seperangkat rangkai elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Interfacing module yang dahulu banyak dipakai adalah sistem IDE dengan sistem ATA yang mempunyai koneksi 40 pin. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah, di mana optical disk pertama kali ditemukan pada tahun 1958 dan kemudian teknologi ini dipatenkan beberapa tahun kemudian. Perkembangan berikutnya ditemukan teknologi optical media untuk data video dalam laser disk yang dikeluarkan oleh Philips pada tahun 1978. Pada tahun 1980, Philips dan Sony mengembangkan CD berlanjut. Setelah itu audio compact disc dikeluarkan Sony pada tahun 1983. Ciri-ciri dari optical disk yang pertama menggunakan laser untuk menulis dan membaca datanya, kemudian dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar dan dapat membaca lebih cepat. Kemudian jenis-jenis dari optical disk yang bernama CD merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan melalui laser, di mana CD berbentuk lingkaran dengan diameter 120 mm serta memiliki lubang di tengahnya yang berdiameter 15 mm, dan kapasitas penyimpanan CD dapat mencapai 870 MB yang dapat menyimpan data hingga 99 menit. Kemudian yang kedua, DVD atau digital video disc, yang merupakan pengembangan dari CD yang memiliki kapasitas jauh lebih besar daripada CD biasa, yaitu sekitar 4,7 sampai 17 GB. Dan yang ketiga, Blu-ray. Teknologi Blu-ray merupakan format disk optik yang merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Keunggulan dari Blu-ray yaitu pada kapasitas lapisan seeded Blu-ray disc, di mana lebih besar 35 kali dari CD dan lebih besar 5 kali dari DVD. Kapasitas Blu-ray disc dual layar memiliki kemampuan menyimpan data sampai dengan 50 GB per keping. Selain itu, spesifikasi Blu-ray dalam kecepatan membaca 3 kali lipat lebih cepat dibandingkan DVD. Kemudian yaitu Fluorescent Multilayer Disc atau VM Disc. VM Disc merupakan jenis optical disc yang mampu menampung sampai 140 GB data sekaligus, dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per detik. VM Disc berbeda dengan kepingan yang beredar saat ini. Warnanya tidak keperakan atau keemasan, melainkan bening seperti sebuah plastik transparan biasa. Kemudian yang ketiga yaitu magnetic tape. Magnetic tape merupakan model pertama daripada secondary memory. Magnetic tape ini tempat penyimpanan menggunakan medan magnet dengan sistem pembacaan data secara sequential access storage device. Tape ini juga dipakai untuk alat input-output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Panjang tape pada umumnya 2400 feet, lebarnya 0,5 inci dan tebalnya 2 mm. Data disimpan dalam bintik kecil yang bermagnet dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi peroksida. Fleksibel plastiknya disebut mylar. Mekanisme aksesnya adalah tape drive. Memori perangkat yang terdiri dari panjang tipis dilapisi plastik strip dengan oksidasi besi, yang digunakan untuk merekam audio atau video atau sinyal komputer untuk menyimpan informasi. Ia ikut bersama belasan kaset untuk merekam wawancara. Kemudian, sejarah singkat perkembangan magnetic tape yaitu magnetic tape pertama kali dipatenkan oleh insinyur Jerman Fritz Pleumer pada tahun 1928.
berdasarkan penemuan kawat magnetik oleh Valdemar Poulsen pada tahun 1898. Sejarah awal magnetic tape berawal dari pembuatan media rekam pada saat Perang Dunia II. Ketika itu, para insinyur di Jerman menciptakan sebuah alat yang disebut sebagai magnetic hophone untuk merekam suara. Insinyur di Inggris meningkatkan kualitas alat tersebut yaitu dengan membuat mesin portabel. Kemudian, magnetic tape adalah media memori tertua untuk komputer yang masih digunakan sampai sekarang. Sebuah pita digunakan untuk pertama kalinya untuk merekam data pada tahun 1951 di komputer Mauchly Eckert Univac 1 dan masih digunakan sampai sekarang sebagai media arsip murah dan dapat digunakan kembali. Saat sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card, membuat magnetic tape sangat populer sebagai cara menyimpan data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Magnetic tape pun makin populer digunakan pada kaset karena selain dapat merekam lebih banyak, biaya untuk memproduksi rekaman dengan menggunakan kaset pun lebih murah. Kemudian karakteristik magnetic tape yaitu yang pertama, memiliki densitas atau kepadatan data di mana data direkam dalam titik-titik magnetisasi. Kemudian terbuat dari plastik yang disebut Miller dan dilapisi peroksida. Memiliki panjang 2.400 feet dan 3.600 feet. Ketebalan 2 mm, diameter 10,5 meter dan lebar 0,5 inci. Kemudian mekanisme aksesnya adalah tape drive. Fungsi dari magnetic tape yaitu untuk media penyimpanan, untuk alat input-output, dan untuk merekam audio, video, atau sinyal. Cara kerja magnetic tape yaitu di mana data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Kemudian jenis-jenis magnetic tape yaitu yang pertama reel-to-reel tape yang merupakan bentuk magnetic tape tertua. Alat ini mempunyai ukuran lebar 0,5 inci dan panjangnya mencapai 2.400 kaki. Jika satu kaki 12 inci, maka 2.400 kaki berarti 28.800 inci. Bisa dibayangkan panjangnya seperti apa. Biasanya mempunyai tingkat kerapatan hingga 6.250 bit per inci. Setiap reel pita magnetik terdapat 2 daerah yang tidak digunakan untuk merekam data yang disebut dengan leader. Kemudian jenis yang kedua yaitu cartridge tape, yang mana cartridge tape dibuat untuk menyimpan hasil dan suatu backup dan file ke disk. Banyak digunakan untuk komputer mini. Untuk menggunakannya dibutuhkan cartridge tape unit. Kemudian jenis yang ketiga yaitu cassette tape, di mana cassette tape banyak digunakan di komputer mikro. Selain untuk merekam lagu, cassette tape dapat digunakan untuk merekam sinyal berbentuk bilangan biner. Suatu teknik untuk mewakili bilangan biner di cassette tape disebut dengan FSK atau frequency shift keying. Untuk menggunakannya dibutuhkan tape recorder biasa. Kemudian sistem blok magnetic tape yaitu di mana data yang dibaca atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dengan primary memory pada saat akses. Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih record. Sebuah blok dapat merupakan physical record dan di antara dua blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap atau interblock gap. Kemudian keunggulan dan kelemahan magnetic tape yaitu keunggulannya yang pertama, panjang rekod tidak terbatas, density datanya tinggi, kemudian volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah, dan kecepatan transfer data tinggi, kemudian sangat efisiensi bila semua atau kebanyakan rekod dari sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Kemudian magnetic tape juga memiliki kelemahan. Yang pertama, akses langsung terhadap rekod lambat, kemudian masalah lingkungan, dan memerlukan penafsiran terhadap mesin, serta prosesnya harus sekuensial.
Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.